Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimul iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulis salam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ora connect. Sopo sing bisa iki ndak connect? Jajal. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat dan karunia-Nya yang telah dikaruniakannya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Di antara sekian banyak nikmat adalah kita telah menyelesaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1447 Hijriah, dan juga sudah melaksanakan sholat Idul Fitri, dan hari ini masih berada di dalam bulan Syawal 1447 Hijriah. Maka tentunya itu suatu nikmat yang besar, karena Allah memberkahi, memberikan barokah pada bulan puasa, meningkatkan pahala, dan juga ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah ditingkatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tujuan daripada ibadah puasa adalah agar menjadikan kita bertakwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu sekalian, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Dan Allah juga menjelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 bahwa orang yang paling mulia di antara kita bukanlah yang paling kaya
atau yang paling tinggi jabatannya, atau yang paling hebat status sosialnya, atau melainkan yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu sekalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, sudahkah kita membuktikan ketakwaan itu dalam keseharian kita? Di tengah hiruk pikuk dunia, apakah kita sudah mewujudkan takwa kita dalam kehidupan? Karena kalau kita amati, tentunya kita dapatkan mungkin pada diri kita juga, itu kita baru takwa dalam hubungannya dengan Allah secara langsung, dalam ibadah mahdhah, di dalam muamalah ma'allah. Sedangkan dalam muamalah ma'al khalqi itu masih kecil sekali yang kita lakukan. Maka pada pagi ini kita kaji hal tersebut, kita renungkan diri kita, mumpung masih bulan Syawal, berhasilkah puasa kita menuju takwa itu? Yang pertama kita pelajari tentang pengertian takwa. Banyak pengertian takwa. Di sini saya ambilkan dua saja. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ketika ditanya apa itu takwa, maka dia menjawab, al khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal ista'dad li yaumir rahil. Ali radhiyallahu an ketika ditanya tentang takwa, jawabannya adalah al khaufu minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beramal dengan Al-Qur'an, yakni berarti mempraktekkan Al-Qur'anul Karim. Tentunya mempraktekkan Al-Quran, ya mempraktekkan hadis Rasulullah dalam kehidupan. Al-qanaah, ridho, bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit, dan persiapan untuk mati, al-isti'dad liyaumir rahil. Ini bisa kita simpulkan sebagai rukun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani rukun takwa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Ali bin Abi Thalib adalah takut kepada Allah, berbuat sesuai dengan Al-Qur'an, ridha dengan rizki yang diberikan Allah, dan siap-siap untuk mati, mempersiapkan diri untuk hidup di akhirat. Ya. Lalu berikutnya saya sampaikan satu lagi, yakni dari Ubay bin Ka'ab. Dalam suatu kisah, Umar bin Al-Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab anit taqwa, tentang takwa. Apa takwa itu wahai Ubay bin Ka'ab? Sama-sama seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ajabahu, maka Ubay bin Ka'ab menjawabnya, ama salakta tariqan dha syaukin, apakah engkau pernah berjalan di suatu jalan yang banyak berduri atau banyak durinya atau berduri? Qala Umar, maka Umar menjawab, bala, iya, saya pernah berjalan di jalan yang penuh duri. Lalu Ubay bin Ka'ab bertanya lagi, famadha fa'alta, lantas apa yang kau lakukan wahai Umar? Qala
syamartu wajtahattu, saya hati-hati, terus hati-hati dan sungguh-sungguh dalam kehati-hatian. Qal Ubay, maka Ubay berkata, wa dzalika taqwa, itulah ketakwaan. Ai al-hadar al-mustamir fil hayat wa tajannabal ma'asi wal fitan. yakni hati-hati yang terus-menerus, ya. Selalu hati-hati di dalam kehidupan dan menjauhi kemaksiatan dan fitnah. Maka dari kisah Ubay bin Ka'ab dan Umar bin Al-Khattab ini bisa kita simpulkan bahwa Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang hakikat iman. Maka jawaban Ubay bin Ka'ab, dia memisalkan, sabbaha Ubay bin Ka'ab at-taqwa bi'uburi tariqin mali'in bil aswaq. Ubay bin Ka'ab menganalogkan, memisalkan takwa itu seperti orang yang berjalan melewati sebuah jalan yang penuh dengan duri, mali, ya. Maka lalu bagaimana orang yang berjalan di jalan yang penuh duri? Tentunya dia akan terus berhati-hati menjauhi duri itu, atau supaya jangan sampai terkena duri tersebut. Maka dari itu yang namanya takwa itu terus berhati-hati menjauhi kemaksiatan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya jangan sampai terkena fitnah dunia, ya. Khulasatul makna, ringkasannya, takwa, at-taqwa laisat mujarradu kalimatin. Takwa itu tidak hanya sekedar kata-kata, bal hiya amalun wajtihadun. Akan tetapi takwa itu adalah perbuatan dan sungguh-sungguh di dalam menjauhi, meninggalkan khotoya, meninggalkan kesalahan-kesalahan, asyauq, ya. Maka diibaratkan seperti duri, supaya jangan sampai kena duri mesti harus dijauhi. Lil hifadz anid din wal a'mal as-shalihah, dalam rangka menjaga agama dan amal-amal yang saleh. Itulah takwa. Dari definisi ini dapat kita ambil pengertian bahwa takwa itu berasal dari kata waqa, yang berarti melindungi, yaitu untuk melindungi diri dari murka dan azab Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Nah, tentunya hidup itu ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah ritual dan ada ibadah sosial. Maka takwa itu yang mencakup dua-duanya, ya. Mencakup ibadah ritual dan juga ibadah sosial, ya. Banyak ayat Al-Quran yang menegaskan adanya dua ibadah ini, hubungan langsung dengan Allah, hubungan dengan makhluk. Maka duribat alaihimudz dhillah ainama tuqifu stuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Maka sering dikatakan bihablim minallah wa hablim minan nas. Nah, di dalam ibadah sosial, di dalam ibadah mahdhah, ya. Di dalam ibadah mahdhah kita bisa mengatakan sudah sukses dalam ibadah mahdhah, ritual, ya. Karena apa? Karena kita sudah banyak melakukan ibadah mahdhah, keikhlasan juga ada,
puasa Ramadan sudah kita lakukan. Kalau sekarang kita umur 60, berarti sudah melakukan ibadah mahdhah yang berupa puasa kira-kira adalah 57 tahun. 47 tahun kalau 60 ya. 47 bulan dalam 47 tahun. Kenapa? Karena kita anggap berpuasa mulai setelah baligh, yakni 13 tahun bagi orang laki-laki ditandai dengan mimpi keluar sperma, dan 9 tahun bagi orang perempuan itu ditandai dengan haid ya. Kita lakukan itu. Kemudian sholat 5 waktu insya Allah juga sudah kita lakukan. Ibadah mahdhahnya sudah kita lakukan. Bahkan juga sudah sholat berjamaah. Bahkan ditambah dengan sholat-sholat sunnahnya. Ya. Lalu bagaimana sikap dan ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain yang terkait dengan ibadah sosial maupun yang terkait dengan aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang menjadi pertanyaan di bulan Syawal ini. Kita bertanya pada diri kita ya. Padahal ibadah sosial itu juga bertujuan untuk takwa. Misalnya dalam mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu dalam membagi warisan, apakah itu di dalam hudud, yakni hukum-hukum orang yang berbuat misalnya mencuri, ya, membunuh dan lain-lain. Di dalam qisas itu tujuannya juga untuk bertakwa. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam qisas itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kalian, hai orang-orang yang berakal. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Sama juga dengan kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Apakah kita sudah berusaha ke situ? Barangkali malah takut. Ya. Malah takut kalau akan diberlakukan hukum Islam. Ya. Berarti dalam ibadah yang berkait dengan masyarakat kita masih jauh ya. Dalam kisos ketiga B, orang yang yang sebagai orang mengendalikan hukum, atau apakah itu hakim, apakah itu jaksa, apakah itu pengacara, ya. Muslim, tapi juga nggak pernah ngomong tentang kisos ya. Bahkan kalau ngomong ada orang berwacana untuk diberlakukan kisos, wis melayu kabeh, menentang semuanya. Bagaimana ketakwaan kepada Allah dalam ibadah sosial? Wah, dalam aturan angel. Sing nyolong dipotong tangane, sing berzina dirojam, sing apa jenenge minum-minuman keras dicambuk. Sulit. Ada hubungannya dengan aturan-aturan negara ya. Sing gawe aturan sing nglakoni dadi angel. Sing korupsi yo sing gawe aturan, sing berzina yo sing gawe aturan. Yo angel, ora iso ya. Lalu kita nggak usah berbicara ke sana, misalnya berbicara yang harian, ibadah sosial yang harian misalnya, yang bisa kita lakukan. Ini juga dalam surah Ali Imran ayat
133 sampai dengan 135 itu tentang ibadah sosial. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang yang bertakwa. Berarti ini juga indikator takwa di dalam ibadah sosial yang sama dengan puasa, yakni menjadikan orang yang bertakwa. Karena ini menjelaskan orang yang bertakwa lalu disifati oleh Allah, berarti ketika sifat-sifat orang yang bertakwa itu dilakukan juga dalam proses untuk la'allakum tattaqun, ya, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang bertakwa yang dijanjikan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, yang pertama alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. yakni orang yang istiqomah di dalam berinfak, ya. Maka bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Lalu Allah menyifati, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan, dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedangkan mereka mengetahui. Nah, ini sosial semuanya, ibadah sosial semuanya yang mestinya kita bisa terus meningkatkan. Di mana pelajarannya yang pertama, segerakan kebaikan. Allah memerintahkan kita untuk bersegera, wasari'u. Segera apa? Segera melakukan kebaikan. Kehidupan dunia memiliki batas. Umur kita ada batasnya. Ya. Bahkan Imam Hasan Al-Basri seorang tabi'in mengatakan, ad-dunya salah satu ayamin. Dunia ini hidup di dunia ini hanya 3 hari. Kata Hasan Al-Basri, masa lalu, masa yang akan datang, dan masa sekarang. Ya. Kata Hasan Al-Basri, masa lalu telah pergi dengan membawa perbuatan kita semuanya. Baik yang jahat maupun yang taat itu dibawa oleh masa lalu. Kemarin kita melakukan apa, itu sudah pergi, sudah dikunci, nggak akan bisa datang lagi sampai yaumul qiyamah. Sedangkan masa yang akan datang itu belum tentu milik kita. Esok hari itu belum tentu milik kita. Bisa jadi nanti malam mati. Ya. Apa benar kok tahun ngarep, ya. Belum tentu milik kita lagi. Puasa yang akan datang belum tentu milik kita lagi. Ya. Nah, yang kita miliki, kata Hasan Al-Basri, al-yaum laka fa'mal fihi. Hari ini itulah yang milikmu, maka lakukan perbuatan segera di hari ini. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Maka bersegeralah. Sempada ampunan Allah dan surga adalah tujuan akhir
yang kekal untuk kita, yang tidak akan terbatas. Maka menunda taubat atau amal baik adalah jebakan yang merugikan, jebakan setan. Maka ada kata-kata para ulama, iblis itu tidak selalu memaksa kita untuk berbuat jahat. Tidak selalu. Tapi senjata iblis yang paling besar, tentara iblis yang paling kuat adalah kata nanti. Ya, nanti. Bagi orang yang sudah rodo iman sidik, itu tidak akan dilarang oleh iblis. Ya. Kau ojo sholat. Ora. Tidak ada iblis melarang kita untuk ojo sholat. Karena kita wis rodo iman sidik. Ya. Kau ojo sedekah. Tidak. Ya. Kau ojo silaturahim. Tidak juga. Tapi iblis mengatakan nanti. Mengajak kita dengan kata nanti, senjata yang namanya amani. Ya, ini angan-angan. Mboko aku pak ngaji nek wis pensiun. Ini si iblis ya. Nanti kalau sudah pensiun. Aku pak sodako engko nek wis anakku do rampung sekolahe. Iblis ini ngajaknya seperti itu. Ya. Aku pak silaturahim nek wis ono waktu lego. Ya. Aku pak selalu takziah nek ono tonggo sing mati, mengko nek wis aku lego. Iblis kabeh kuwi. Akhirnya kita nggak lakukan apa-apa karena nanti terus. Ngesok pak mulai nanti lagi. Nanti maka akhirnya tidak melakukan. Termasuk tobat. Mengko umure sik panjang kok. Tobatnya mengko. Nanti tobatnya. Ini padahal kita belum tentu sampai tahun yang akan datang. Maka surah Ali Imran 133 ini memerintahkan kita untuk segera. Ada peribahasa Arab mengatakan la tu'akhir amalaka ilal ghadi ma taqdiruhu an ta'malahu al-yawm. Jangan kau mengakhir-akhirkan amalmu sampai besok atau sampai besok kalau bisa dilakukan hari ini. Ya. Misalnya kita mendengarkan adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa berangkat ke masjid, jangan nunggu dulu. Ngose komate sik suwi. Akhirnya orang ke masjid barang wis komat iqamah sudah dikumandangkan, wis iqamah ora penak. Terlambat. Ya. Itu setan mengatakan nanti, ya. Menunda-nunda amal. Lalu karakter orang yang bertakwa yang disebutkan dalam 100 Ali Imran ayat 134 sampai 135, yang pertama kedermawanan tanpa syarat. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dikala rezekinya luas, lapang maupun dikala rezekinya sempit, maka tanpa syarat. Berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nah, kita bertanya dalam diri kita, apakah ketakwaan kita sudah meningkat dalam kaitannya dengan ibadah sosial yang berupa infak? Sebelum puasa neng masjid orang gowo duit, masjid sholat Jum'ah misalnya, saiki wis puasa iya orang gowo duit. Orang dalam infak orang meningkat namanya itu, isi utuh. Ya. Ini kita contohkan neng masjid belah sing sederhana. Padahal duitnya ono. Sebelum puasa
nggawa duit 1000 nek Jumatan, sausé poso yo tetep 1000. Ora mundak blas. Dalam urusannya dengan infak nih kita katakan infak yang sederhana. Yang sederhana. Apa meneh Pak nggawe masjid, apa meneh Pak nukoke apa nggo masjid sing cilik bae 1000, isih utuh 1000 terus. Padahal duitnya ya ono. Kemauan yang tidak ada. Padahal misalnya yang tidak punya uang sakdurunge poso memang ora tahu nggawa duit Jumatan. Yo nggawa duit barang wis bar poso ningkat sithik ibadahnya, nggawa duit 100 rupiah. Ya. Dimasukkan kaleng masjid, kaleng infak, dan itu yang akan kita bawa mati. Ya. Ya. Jadi kedermawanan tanpa syarat itu orang yang bertakwa dalam ibadah sosial. Kemudian kecerdasan emosional, wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Ya, bagaimana ningkat apa enggak? Ya. Apa sengitan karo sedulure perkara bagi waris ora padha terus berjalan, orang ono sing gelem njaluk maaf. Ya. Ya. Bagaimana mengatakan orang beriman? Salate masya Allah, tapi kelakuannya innalillah. Ya. Jadi kalau salat itu muamalah sama Allah, kelakuan itu adalah muamalah sama anas. Ya. Harusnya dua-duanya ada dalam diri kita. Ya. Maafkan orang lain. Kesadaran diri. Jika melakukan dosa atau menzalimi diri sendiri, mereka segera ingat Allah, mengingat Allah dan beristighfar serta tidak mengulangi kesalahan tersebut secara sengaja. Ini sifat orang yang bertakwa. Lalu tobat itu kan muamalah sama Allah. Kok masuk dalam indikator takwa yang berkait dengan ibadah sosial? Tobat nasuha itu mengandung dua hal, yakni istighfar, mohon ampunan kepada Allah, ini muamalah sama Allah langsung. Tapi dalam syarat tobat itu, tobat nasuha, meninggalkan perbuatan jahat. Ini berarti meninggalkan gangguan kepada ibadah sosial. Orang ganggu wong maneh. Yang kedua, tidak hanya sekedar berhenti, akan tetapi menyelesaikan masalah-masalah yang berkait dengan sosial. Kalau dia tobat dari korupsi, maka mengembalikan harta korupsinya. Kalau dia ngapusi harta, kembalikan hartanya. Ya. Mencuri begitu pula. Ini namanya kaitan dengan sosial. Maka dalam kaitannya dengan kesadaran diri ini, kembali lagi ritualnya masya Allah kita wis istighfar terus. Ya. Selesai sholat kita beristighfar 3 kali. Nek telu ping apa jenenge telu ping 15. Kalau kita membaca doa antara dua sujud, ada Rabbighfirli, ya Allah ampunilah, iki wis karo Allah Subhanahu wa taala njaluk ngapura. Kalau yang kemudian ketika rukuk sujud juga subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Wis terus ping pira kuwi? Apa namanya 17 rakaat sedina. Ya. Sudah sekian kali. Kalau apa namanya 17 rakaat, sujudnya ping loro,
ya dikalikan kan. Kemudian rukuk, wis sekian banyak kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang berkait dengan sosial perlu kita pertanyakan diri kita, ya. Salah kalau konco atau berseteru jenggelan karo konco, apa sudah mau minta maaf? Jenggelan karo sedulur karo bojo, ya. Apakah sudah mau minta maaf atau bertahan wong aku ora salah kok, masa aku sing kon njaluk maaf, ya. Yo kono sing salah sing minta maaf, jare sapa kuwi? Ora ana dalile nek sing minta maaf ki kudu sing salah. Yang paling baik adalah yang minta maaf duluan, ya. Rasulullah mengatakan la yahjurul muslimu akhahul muslim fauqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Tidak boleh seorang muslim mendiamkan orang muslim yang lain lebih dari 3 hari. Jika bertemu saling memalingkan muka. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai damai, berarti yang mulai njaluk maaf, yang minta, yang mulai salam. Ora kudu sing salah, ya. Juga dalam ayat Al-Qur'an, hudhil afwa, ambillah maaf. Njaluk maaf, ora kudu sing salah. Ini ibadah sosialnya. Apa meneh mbalekke yang berupa hak, ya, sulit meneh kuwi. Misalnya pernah ngapusi yang berupa uang, Pak tobat, Pak istighfar, mbalekke uang sing ngapusi tadi, atau minimal kata ulama meminta halalnya. Nek wis ora iso mbalekke karena tidak punya uang, maka meminta halalnya. Otomatis ketika minta halalnya ya menanggung risiko demi untuk mendapatkan kehalalan. Bisa jadi ya dipenjarakan oleh orang yang tadi dicuri uangnya tadi, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, maka kalau kita renungkan, kita ibadah mahdhah insyaallah sudah, ya, baiklah, sudah mendekati kebaikan. Meskipun belum sempurna, tapi ibadah sosialnya itu masih jauh kalau kita pikirkan. Padahal takwa itu tidak hanya di dalam ibadah mahdhah, tapi juga di dalam ibadah ghairu mahdhah harus bertakwa. Tidak hanya dalam muamalah ma Allah, tapi di dalam muamalah ma'al khalqi juga harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup ini yang saya sampaikan. Kurang berapa menit? Kurang 6 menit. Maksudnya masih banyak yang akan saya sampaikan. Kurang 6 menit. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, saya persilakan. Monggo. Silakan. Ya. Baik. Semua perbuatan itu harus dimulai. Dengan dimulai insya Allah akan menjadi ringan, ya. Ibadah pun juga sama. Jangan nunggu bisa 50.000, tapi mulai dari 2.000 tadi. Istilahnya orang mau berjalan ke pasar mesti melangkah dari galur rumah, ya.
Mulai dari yang kecil. Ada peribahasa Arab juga, baidatul yaumi khairun min dajajatil ghadi. Telur hari ini lebih baik daripada ayam tapi besok. Ya. Memulai mengambil 2.000 dengan ikhlas itu lebih baik daripada berencana ngesuk bayah nek wis lego Pak sedekah 50.000. Ya. Memulai itu caranya memulai, karena ketika kita sudah mulai insya Allah lama kelamaan meningkat. Ya. Tidak akan eman-eman. Akan seperti Abu Bakar bisa seperti itu, karena sudah mulai terus mulai. Saya melihat ada orang bukan orang kaya, dia mempunyai 2 bidang tanah, yang satu untuk dibuat rumah, ya, yang dibuat rumah sekitar 300 meter. Kemudian yang sebagian lagi, yakni ada sekitar 200 meter, itu diwakafkan. Bukan orang yang tanah ombo dan bukan orang kaya. Kenapa? Karena dia sudah mulai, sehingga tidak takut. Tidak takut wangku nek entek, ya. Diwakafkan tanahnya untuk suatu lembaga pendidikan, ya. Begitu pula mungkin penghasilannya tidak banyak, akan tetapi bisa menyisihkan sebagian penghasilan itu untuk menyantuni orang-orang yang tidak mampu. Karena apa? Karena sudah mulai, ya. Kalau belum mulai ya sulit, ya. Ketika misalnya bulan puasa, misalnya masjid yang dia biasa jamaah di situ kok defisit, atau defisit nggak bisa menghidupi masjidnya, maka dia juga rela untuk membagi rezekinya untuk menutup defisit masjid tersebut. Itu sebetulnya apa sebabnya? Karena sudah mulai. Kalau belum mulai, misalnya dia berpenghasilan 1 bulan itu 5 juta, ditokke sebulan nggo gawe menutup defisit masjid 500, itu nek durung mulai berat. 500 kuwi gedhi, apa dikira ora gedhi. Tapi karena sudah mulai, ya bismillah gitu loh. Saya melihat orang itu tak amati, Masya Allah, kok bisa seperti itu? Kenapa? Ya karena tadi tak lihat, karena dia sudah memulai. Nek durung sulit. Ya saya kira Abu Bakar juga, Abu Bakar, Umar dan para sahabat itu juga karena mulai. Barangkali ya tidak ujuk-ujuk, ya. Tidak ujuk-ujuk wani separuh gitu loh. Di samping akidahnya yang kuat gitu ya. Begitu Bapak, saya kira pokoknya dimulai meskipun belum sesuai dengan Abu Bakar, sesuai dengan Utsman radhiyallahu anhu. Kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anzilna munzalan baraka wa anta khairul munzilin. Allahumma arzuqna kamalal ikhlas fil a'mal wal aqwal wa husnal khatimati indang qida'il ajal. Allahumma arzuqna al hidayah wal himayah wal qanaah والزهد والتوفيق لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.